Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Hari ini aku mau ngebahas salah satu toner dari Nasivic, yaitu Fresh Herb Origin Tonernya dari Nasivic. Ini aku punya yang kemasan travel size-nya, dan ini udah aku pakai sampai habis, jadi aku bisa ngasih review lumayan lengkap lah tentang toner ini. Untuk packagingnya itu agak mirip ya antara yang travel size ini sama yang full size-nya. Jadi bentuknya dalam botol dengan tutup hitam, tutupnya diputar seperti ini. Nanti di ujungnya itu ada lubang kecil. Nah, ini cukup bagus sih untuk botol travel size, karena biasanya botol-botol travel size dari brand lain itu kadang nggak ada tutupnya seperti ini, jadi gampang leakage. Sementara ini dia kemasannya sebagus botol full size-nya, jadi dia nggak gampang leakage waktu ditumpahkan. Untuk teksturnya sendiri dia nggak yang air cair seperti air, itu enggak sih, ada sedikit rasa-rasa oilnya. Masih ada. Nah, ini dia bisa mengalir seperti air gini. Tapi sebenarnya dia nggak benar-benar cair secair air waktu diratakan, waktu digunakan. Waktu digunakan tuh ada agak-agak sedikit rasa seperti oilnya. Nah, itu karena komponen utamanya memang dari kalendula. Kalendula itu ada kerasa seperti oil-oilnya, walaupun ringan sih, nggak seperti face oil, tapi ada sedikit rasa seperti emoliennya itu tadi. Baunya tuh bukan seperti yang bau-bau kimia itu, jadi baunya tuh lebih seperti bau herbal gitu. Enak sih sebenarnya, dari segi baunya sih aku suka. Kemudian dari segi menyerapnya dia gampang. Walaupun sifatnya emolien, dia termasuk yang cukup cepat dan cukup gampang menyerapnya, dan bisa memberikan kelembapan yang bagus sih menurutku. Jadi nggak cuman humectantnya aja, tapi emoliennya juga kerasa. Nah, aku akan ngebahas sedikit mengenai ingredientsnya supaya memberikan gambaran lebih tentang produk ini. Urutan yang pertama, dia mengandung Calendula officinalis flower water. Itu merupakan larutan air dari bunga calendula. Nah, itu komponen terbanyaknya ya. Jadi biasanya kan komponen terbanyaknya toner itu seringnya dari water kan, tapi ini dari calendula water. Jadi makanya aku tadi bilang dia kerasa agak seperti oil, nggak yang benar-benar cair seperti air. Nah, larutan air dari bunga calendula ini dia memiliki berbagai fungsi. Salah satunya sebagai antiinflamasi. Kemudian dia juga punya fungsi sebagai antibakteri yang mana bisa membantu untuk mengatasi jerawat. Kalau di aku sendiri sih sebenarnya dia bukan berarti yang membasmi jerawatnya ya, tapi lebih ke mengkalming jerawatnya. Jadi kalau pas ada jerawat yang tumbuh, itu biasanya aku pakai toner ini. Aku pakai kapas untuk CSM-an gitu di area jerawatnya, dan dia biasanya jerawatnya akan calming, tapi cuman calming ya, nggak menyembuhkan. Kalau untuk menyembuhkan aku punya toner lain yang memang ada salicylic acidnya, karena ini nggak ada salicylic acidnya. Dia lebih ke calmingnya daripada membersihkan jerawatnya, daripada menuntaskan jerawatnya. Calendula water itu juga mempunyai kemampuan untuk mengkalming kulit yang overeksfoliasi atau yang teriritasi karena sinar matahari. Mampu menenangkan kulit kita dan juga menjaga kelembapan kulit. Dan dia juga punya fungsi untuk menangkal radikal bebas. Jadi dia juga punya fungsi anti-aging. Memang sih kerasa banget karena melembabkannya itu tadi ya, nggak cuman humectant tapi ada rasa emoliennya. Jadi memang sangat bagus untuk memberikan efek anti-aging. Kemudian urutan selanjutnya dia ada butilen glikol, itu biasa ya sebagai humectant atau pelembab juga. Kemudian urutan ketiga itu ada gliserin sebagai humectant juga untuk melembabkan, menarik air. Kemudian selanjutnya ada 1,2 hexanediol, ini untuk melembabkan dan juga melembutkan kulit. Next, yang kelima itu ada niacinamide. Niacinamide fungsinya macam-macam ya, bisa untuk menjaga keseimbangan kadar minyak, untuk membantu mengatasi masalah jerawat, untuk mencerahkan, menghilangkan noda bekas jerawat, macam-macam fungsi niacinamide. Kemudian yang keenam itu ada betain. Betain sendiri itu ada beberapa fungsinya. Dia punya fungsi sebagai anti-aging, jadi mencegah
terbentuknya garis-garis halus, mencegah penuaan. Kemudian dia juga melembabkan, dia juga membantu untuk memperbaiki tekstur kulit, dan betain ini dia aman digunakan untuk kalian yang memiliki kulit sensitif. Yang ketujuh itu water, jadi ini waternya di urutan ketujuh ya, makanya aku anggap ini bagus karena waternya nggak di urutan pertama, tapi ada di urutan agak lebih ke bawah lagi. Kemudian ke-8 ada apa ini, C12, 14, paret 12, ini emulsifier. Jadi emulsifier itu untuk menggabungkan dua zat yang konsistensinya berbeda, karena kalau dua zat itu tadi berbeda, biasanya kan dia nggak akan mencampur. Nah, itu diperlukan emulsifier supaya mereka tercampur, supaya zat-zat ini menyatu. Kemudian yang ke-9 ada allantoin. Allantoin ini untuk skin conditioning, jadi dia melembutkan kulit. Yang ke-10 ada etil heksil gliserin, dia menghambat pertumbuhan bakteri, biasanya ini sebagai pengawet. Kemudian yang ke-11 ada santan gum. Santan gum juga biasanya digunakan sebagai pengawet atau pengental. Kemudian yang ke-12 itu ada adenosin. Adenosin ini asam amino ya, biasanya dia untuk membantu wound healing, membantu penyembuhan luka. Selain itu dia juga bisa berfungsi sebagai agen anti-inflamasi, membantu perbaikan skin barrier kita. Kemudian yang ke-13 ada Calendula officinalis flower extract. Jadi yang ini ekstraknya didapatkan dari bunganya. Dia berfungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Yang ke-14 itu ada Citrus aurantium bergamia atau bergamot fruit oil. Nah, bergamot fruit oil ini fungsinya sebagai fragrance atau pewangi. Jadi kalian yang alergi sama fragrance mungkin perlu sedikit waspada sama bergamot ini tadi. Kemudian yang ke-15 itu ada disodium eta. Disodium eta ini sebagai stabilizer atau pengawet. Yang ke-16 itu ada Coptis japonica root extract, yaitu ekstrak dari akar Coptis japonica. Ini merupakan tanaman tradisional dari Asia Timur, di mana dia berfungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Kemudian yang ke-17 itu ada Calendula officinalis extract. Ini ekstrak dari keseluruhan tanaman calendula. Kalau yang tadi kan hanya dari bunganya saja ya. Jadi ini memang banyak ekstrak dari calendula sih, baik dari tanamannya ataupun dari bunganya. Nah, ekstrak dari tanaman calendula ini tadi mengandung flavonoid. Flavonoid sendiri itu mempunyai fungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Yang ke-18 itu ada Theobroma cacao extract atau cocoa coklat ya. Dia berfungsi untuk melawan radikal bebas, menjaga kelembapan, melembutkan kulit, dan juga mengencangkan kulit. Yang ke-19 ada dipropylen glikol. Dipropylen glikol ini berfungsi sebagai pelarut dan juga sebagai pelembab. Untuk dipropylen glikol sendiri ini masih ada pro dan kontra ya. Ada yang menganggap ini perlu diwaspadai, ada yang menganggap ini cukup aman. Kemudian yang ke-20 itu ada dextrin. Dia sebagai humectant, melembabkan. Yang ke-21 ada sodium palmitoyl prolin sebagai skin conditioning atau yang untuk melembutkan. Yang ke-22 ada Avena sativa atau oat kernel extract. Oat ini termasuk ingredients yang aku suka ya. Biasanya oats ini bisa mencerahkan, bisa membantu mengatasi jerawat, bisa melembabkan. Dia punya efek antiinflamasi dan juga soothing. Ini salah satu ingredients favoritku sih. Ada Nymphea alba flower extract, yaitu ekstrak dari air bunga lili. Dia fungsinya sebagai anti-aging, skin conditioning, dan juga meningkatkan elastisitas kulit. Jadi lebih ke anti-aging sih, melembabkan yang lebih ke anti-aging. Oke, udah itu tadi ada 23 ingredients-nya. Kalau dari pengalamanku selama ini setelah menggunakan toner ini, kesimpulannya aku suka sekali sih sama toner ini karena ngelembabinnya tuh nggak sekedar lewat, tapi ngelembabinnya tuh kerasa lama. Kulit tuh terasa lembabnya itu lama, nggak cuman sebentar aja. Bisa digunakan langsung, dituang di tangan kemudian di tap-tap, bisa juga digunakan di kalpas, terus di tap-tap atau untuk CSM-an. Kalau aku sendiri paling suka buat CSM-an, terutama di area-area yang ada kemerahan, ada jerawat, ataupun ada inflamasi. Itu benar-benar bisa bikin kulit calming sih. Kalau cuma pakai tangan di tap-tap itu lembabnya nggak terasa terlalu lama, satu. Dan yang kedua, emoliennya juga kurang terasa. Kalau pakai kapas Silkot itu, aku buat CSM-an biasanya lembab emoliennya itu kerasa lebih lama. Dan itu yang memberikan efek anti-aging sih. Jadi aku sukanya di situ. Efeknya lebih kerasa di situ. Kalau untuk
mix and match sama produk-produk lain itu sama sekali nggak ada masalah. Jadi aku bisa mix and match dengan produk apapun setelah ini itu tanpa ada masalah, nggak perlu mikir. Dia versatile sih, bisa di mix and match sama produk-produk apapun. Kekurangannya nggak ada, aku nggak nemuin kekurangan ini sih. Ini sebenarnya toner Calendula pertama yang aku coba dan aku langsung menyimpulkan kalau aku cocok sama Calendula. Dari sini aku jadi kepengen nyoba toner-toner lain yang mengandung Calendula juga karena sepertinya kulitku suka sama Calendula. Menurutku ini recommended dan masuk ke dalam toner favoritku sih di antara beberapa toner yang sudah pernah aku coba. Ini salah satu toner yang menjadi toner favoritku sekarang. Kalau ditanya apakah aku akan repurchase, kemungkinan iya, tapi aku memutuskan untuk mencoba toner-toner Calendula yang lain dulu untuk membandingkan. Karena ini kan toner Calendula pertama, jadi aku butuh pembanding lainnya untuk lebih tahu aku lebih cocok dengan toner Calendula yang mana. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time.